Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominico Christian Alfa Omega dari kelas 2 Logistik C. Di sini saya memiliki NPM dengan nomor 1822301444. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang dua company, yaitu adalah Poco.co atau Poco Company dan juga Realme.co atau Realme Company. Yang pertama adalah Poco. Poco sampai sekarang menjadi brand yang terkenal karena meluncurkan smartphone yang berkualitas, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Jika kita lihat sekarang, dari sekarang sampai ke belakang sebelumnya, Poco telah meluncurkan Poco X3 Pro dengan chipset yang sangat bertenaga, tetapi hampir dengan harga yang terjangkau. Dan kemudian pada tahun 2024 di kuartal pertama, yaitu bulan Januari sampai Februari, Poco mengeluarkan handphone spesifikasi yang lebih gahar yang dimana disebut Poco X6 Pro 5G. Maka dari itu Poco menjadi salah satu brand yang memberikan spesifikasi terbaik di kelasnya dan di harganya. Pada awalnya, Poco merupakan bagian dari ekosistem Xiaomi, berbagi teknologi, rantai pasokan, dan dukungan layanan. Pada tahun 2020, Poco resmi menjadi merek independen. Meski begitu, mereka tetap memanfaatkan beberapa infrastruktur Xiaomi seperti manufaktur dan MIUI, sistem terbuka berbasis Android yang dikembangkan oleh Xiaomi. Poco telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2018 sebagai submerek dari Xiaomi. Saat ini, Poco beroperasi di lebih dari 35 negara di seluruh dunia, termasuk pasar-pasar utama seperti India, Eropa, dan beberapa wilayah lainnya. Strategi globalnya adalah didukung oleh fokus pada smartphone yang dengan spesifikasi tinggi dan harga terjangkau yang pasti menarik bagi pengguna, yaitu baik pengguna muda dan penggemar teknologi. Namun mulai akhir 2024, Poco akan melakukan konsolidasi operasional dengan Xiaomi. Semua produk dan layanan Poco akan dipindahkan ke platform Xiaomi, termasuk layanan penajual dan informasi produk, sebagai langkah efisiensi dan peningkatan layanan. Selanjutnya adalah karakteristik dari Poco. Yang pertama adalah fokus pada value for money atau produk penjualan Poco menawarkan spesifikasi kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitor di kelas yang sama. Yang kedua, inovasi untuk pengguna muda, menargetkan generasi muda dengan desain yang trendy, performa tinggi, dan fitur unggulan untuk gaming serta multimedia. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan Xiaomi. Meskipun independen, Poco tetap menggunakan banyak teknologi Xiaomi seperti MIUI yang dimodifikasi dan jaringan distribusi global. Jadi Poco di sini masih menggunakan Xiaomi Official Store untuk melakukan penjualan di offline store. Tetapi jika di online store, Poco telah menggunakan Poco Stores-nya sendiri. Kemudian kita di sini masuk ke deskripsi dari Realme.co atau Realme Company. Realme adalah merek smartphone dan elektronik konsumen yang didirikan pada 4 Mei 2018 oleh Sky Lee, mantan eksekutif Oppo. Produk pertama mereka, Realme 1, berhasil menarik perhatian konsumen berkat kombinasi performa yang unggul dan harga yang kompetitif. Sejak saat itu, Realme terus berkembang menjadi salah satu merek dan dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia. Di sini, sampai sekarang, Realme telah dikenal sebagai brand yang memungkinkan memberikan spesifikasi tinggi dengan desain yang trendy dan harga terjangkau, terutama untuk generasi muda. Pada tahun 2023 lalu, Realme meluncurkan Realme GT Neo 5 SE yang menampilkan teknologi pengisian daya cepat dan kinerja gaming yang tinggi. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan Realme sebagai salah satu pesaing utama di pasar smartphone global. Kemudian, Realme awalnya adalah salah satu brand Oppo yang beroperasi di bawah grup BBK Electronics. Namun dalam waktu singkat, Realme memisahkan diri dan menjadi perusahaan independen dengan fokus pada perangkat yang memenuhi kebutuhan pengguna muda saat ini. Realme telah hadir di beberapa negara, yaitu ada 60 negara termasuk India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Latin. Realme juga memperluas portofolionya ke produk IoT atau Artificial Intelligence of Things, seperti perangkat wearable, televisi pintar, dan ekosistem perangkat rumah pintar.
Strategi ini juga memperkuat posisinya di pasar teknologi global. Penjualan yang pesat pada tahun 2021, Realme menjadi merek smartphone tercepat yang menjual 100 juta unit secara global hanya dalam 3 tahun sejak peluncurannya. Strategi mereka berfokus pada generasi muda, desain trendy, dan teknologi inovatif yang mendukung pertumbuhan saat ini. Yang kedua adalah posisi pasar. Posisi saat ini, Realme berada di peringkat ke-7 dalam pasar global smartphone. Di beberapa negara seperti Filipina dan Bangladesh, Realme bahkan menjadi merek teratas. Di India, mereka memiliki pangsa pasar 14,4% pada kuartal 3 2023 dan terus bertumbuh. Yang ketiga adalah fokus pada teknologi 5G. Realme adalah salah satu pelopor dalam menghadirkan perangkat 5G terjangkau, termasuk seperti seri GT Neo dan Number series. Mereka juga memperkenalkan teknologi pengisian daya cepat seperti Ultra Dart 125 watt untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian karakteristik dari Realme Company adalah yang pertama adalah performa dan harga terjangkau. Realme menawarkan perangkat dengan spesifikasi unggul seperti prosesor terbaru, layar berkualitas tinggi, dan teknologi pengisian daya yang sangat cepat dengan harga yang begitu kompetitif. Yang kedua, desain modern dan trendy. Realme menargetkan generasi muda dengan desain yang penuh warna dan inovatif. Ekosistem IAOT atau Realme tidak hanya berpikir dan fokus pada smartphone, tetapi juga memperluas ke perangkat pintar lain seperti smartphone dan juga earphone TWS, jam tangan, kemudian perangkat rumah. Kemudian untuk pengolahan data saat ini, di sini saya akan menggunakan dua contoh produk dari setiap masing-masing brand dari Poco dan juga Realme, yaitu dengan menggunakan Poco X6 Pro dan Realme GT Neo 5 SE dengan perbandingan yang sama. Yang pertama untuk deskripsi dari Poco X6 Pro. Di sini Poco X6 Pro mempunyai desain dengan material menggunakan bodi belakang berbahan plastik karbonat atau polikarbonat, dengan berkualitas lapisan matte yang memberikan kesan premium. Dan juga tersedia dalam beberapa pilihan warna. Ada 3, yang pertama adalah Astral Black, Neon Blue, dan Yellow. Bobotnya adalah 160 gram, cukup ringan untuk smartphone dengan layar 6,67 inci. Layarnya menggunakan teknologi AMOLED, memberikan warna yang sangat tajam dengan kedalaman hitam yang pekat. Dengan refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman scrolling dan gaming yang mulus. Kemudian menggunakan kecerdasan puncak 180 nits untuk pencahayaan layar, cocok digunakan pada saat di bawah sinar matahari langsung, tepatnya di luar ruangan. Terus yang ketiga adalah performa, menggunakan chipset Dimensity 8300 Ultra, menggunakan fabrikasi 4 nanometer, menawarkan performa mendekati kelas flagship, dan juga super Antutunya mencapai 1.500.000 dengan dibandingkan Snapdragon 7 plus Gen 2 yang hanya 950.000 poin. Baterainya di sini adalah 5000 mAh dengan fast charging 67 watt, mengisi daya 0 sampai 100% hanya dalam waktu kurang lebih 45 menit. Pengujian daya tahan bertahan sekitar 1,5 hari atau 1,5 hari untuk penggunaan normal. Untuk Poco X6 Pro sendiri, di sini ada kualitas review dari beberapa influencer. Yang pertama ada dari Gadgetin dari YouTube, yaitu untuk positifnya adalah performa gaming mulus tanpa frame drop, kemudian layar AMOLED berkualitas tinggi dengan respon cepat. Negatifnya adalah kamera malam yang kurang optimal atau yang saya tahu terlalu cerah pada saat malam. Yang kedua adalah software MIUI, memiliki beberapa iklan bawaan yang sangat mengganggu, terutama pada saat membuka aplikasi tema bawaan ataupun aplikasi shop bawaan seperti kayak yang kedua adalah jagat review dari YouTube. Yang pertama adalah positifnya, yaitu adalah temperatur terjaga dengan baik meskipun digunakan untuk gaming berat. Yang kedua, desain ergonomis dan nyaman di genggam. Negatifnya adalah tidak ada micro SD. Speaker stereo cukup lantang, tapi bassnya juga kurang kuat.
Kemudian yang ketiga ada Droid Line, sama dari yang sebelumnya, ini juga termasuk dari YouTube. Yang positifnya adalah performa multitasking dan gaming mendapat skor 9/10. Negatifnya kamera ultrawide yang kurang tajam atau kurang mumpuni untuk foto-foto. Produk quality dari review kemudian selanjutnya adalah produk quality review dari online shop atau dari online juga bisa. Yang pertama adalah Google Review dengan rata-rata skor 45,5 dari lebih dari 1000 ulasan. Banyak ulasan menyoroti ketahanan baterai yang baik dan performa gaming yang stabil. Kemudian ada Shopee dan Tokopedia dengan rata-rata rating 4,7 dari 5. Konsumen sangat puas dengan performa dan layar, namun beberapa menyebutkan masalah minor di MIUI. Di sini saya akan membandingkan dengan kompetitor, yaitu ada Realme GT Neo 5 SE dengan harga 5,8 juta. Kelebihannya adalah kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Hasil foto malam lebih baik daripada Poco X6 Pro dan fast charging 150 watt. Mengisi daya lebih cepat dari Poco X6 Pro dari 0 sampai 100% hanya dalam 20 menit. Kelebihan dari Poco X6 Pro adalah harganya lebih terjangkau, sekitar 4,9 juta, dengan kelebihan performa CPU lebih stabil jadi di gaming untuk yang berat-berat. Kemudian harga lebih murah dengan performa hampir sama. Yang ketiga adalah chipset Dimensity 8300 Ultra, lebih cepat daripada Dimensity 1080 di Redmi. Kemudian kesimpulan awalnya untuk konversasi kesimpulannya adalah Poco X6 Pro lebih unggul di spek harga dan performa. Kompetitor lebih unggul dalam kamera dan fitur tambahan seperti fast charging ekstrim. Di sini sekarang saya akan memasuki ke service produk atau layanan service. Yang pertama untuk Poco X6 Pro 5G, layanannya garansi dan purna jual. Di sini ada garansi resmi 1 tahun, garansi perangkat dan 6 bulan untuk aksesoris resmi seperti baterai dan charger. Kemudian ada service center. Poco memiliki jaringan service center yang tersebar di kota-kota Indonesia dan juga bekerja sama dengan Mi Authorized Service Center. Jadi bisa service juga di Xiaomi-nya langsung. Layanan perbaikan online. Pengguna dapat melakukan booking online untuk perbaikan melalui aplikasi Mi Store atau website resmi Xiaomi. Layanan softwarenya di sini ada update MIUI, dijanjikan mendapatkan 2 tahun update OS dan 3 tahun patch keamanan. Selanjutnya ada MIUI support. Pengguna mendapatkan layanan MIUI Help Center yang memberikan panduan pemecahan masalah software secara online. Bantuan pelanggan, layanan call center tersedia 24/24 dibanding 7 dengan kontak melalui live chat di aplikasi atau situs resmi Poco. Forum komunitas. Poco memiliki komunitas pengguna aktif melalui forum dan grup Telegram, memudahkan pengguna mencari solusi dari sesama penggunanya. Kemudian untuk Realme GT Neo 5 SE, yang pertama adalah layanan garansi dan purna jual. Garansi Realme Care, garansi resmi 1 tahun dengan garansi tambahan untuk kerusakan layar jika terjadi dalam 6 bulan pertama. Kemudian ada service center. Realme memiliki lebih dari 100 service center di Indonesia dan beberapa menyediakan layanan perbaikan ekstrim atau express hanya dalam 1 jam untuk kerusakan minor. Realme Doorstep Service, layanan penjemputan perangkat rusak untuk beberapa kota besar termasuk Jakarta dan Surabaya. Yang kedua adalah layanan software. Update Realme UI menyediakan 2 tahun update OS dan 3 tahun patch keamanan. Customer Support Application, itu adalah Realme menyediakan aplikasi khusus untuk diagnosa mandiri perangkat atau Realme Care App. Yang ketiga, bantuan pelanggan. Realme Support Center, layanan konsultasi online via chat dan email selama jam kerja. Forum Realme Community memberikan akses ke komunitas penggunaan dengan tips, pembaruan, dan diskusi troubleshooting. Operational standar untuk Poco X6 Pro. Standar keamanan dan sertifikasi di sini menggunakan ISO 9001 di tahun 2015, yaitu adalah manajemen mutu. Poco menerapkan sistem ini untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi regulasi. Kemudian ada CA Certification atau Confirmed European. Produk Poco dievaluasi sesuai standar keamanan dan kesehatan Uni Eropa sebelum dipasarkan.
FCC Certification atau Federal Communication Commission memastikan perangkat tidak mengganggu frekuensi radio dan memenuhi standar Amerika Serikat. Dengan IP rating, Poco X6 Pro memiliki sertifikat IP54 yang bertahan dari debu dan juga cipratan air maupun hujan. Uji ketahanan dan kualitas. Uji ketahanan fisik. Yang pertama adalah uji ketahanan fisik. Meliputi drop test dari ketinggian 1 meter dan pengujian suhu ekstrim antara minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Baterai safety standar atau pengujian baterai yang diuji dengan standar keamanan internasional seperti IAC 62133. Kemudian yang ketiga adalah software dan data keamanan. Poco menggunakan standar GDPR atau General Data Protection Regulation untuk melindungi data pengguna di Eropa. Kemudian yang selanjutnya, pembaruan Realme MIUI memberikan patch keamanan dan mitigasi kerentanan terhadap perangkat lunak. Untuk Realme GT Neo 5 SE memiliki standar keamanan dari sertifikasi, yaitu yang pertama ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 14001, memenuhi standar manajemen mutu dan lingkungan. Sertifikasi TÜV Rheinland memberikan jaminan bahwa produk lulus berbagai uji keselamatan dan daya tahan termasuk layar, baterai, dan performa. CE dan VCC Certification sama seperti Poco memastikan produk Realme memenuhi standar keamanan internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah uji ketahanan produk. Drop test dari tekanan. Realme GT Neo 5 SE menjalani drop test dari ketinggian 1,5 meter serta simulasi penggunaan baterai selama 48 jam non-stop. Uji baterai juga sesuai standar IAC dari 62133, menjamin baterai tidak mengalami kebocoran atau overheating yang berlebih. Software dan data keamanan. Realme UI Security. Realme UI dilengkapi dengan fitur App Lock dan data protection sesuai dengan GDPR. Patch keamanan diperbarui secara berkala setiap kuartal. Selanjutnya adalah impact of product failure atau kegagalan yang berdampak pada company atau perusahaan. Yang pertama, dampak kegagalan produk pada konsumen. Jika suatu produk mengalami kegagalan, beberapa kerugian yang dapat dirasakan konsumen meliputi risiko keamanan, yaitu ada kerusakan perangkat. Produk yang mengalami cacat produksi dapat menyebabkan kerusakan tiba-tiba seperti overheating atau masalah pada baterai yang dapat memicu kebakaran. Atau data loss, jika terjadi masalah pada software atau hardware, ada risiko data pengguna hilang, terutama jika perangkat mengalami boot loop atau mati total. Yang kedua, yang B adalah kerugian finansial. Biaya perbaikan. Konsumen mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengeluarkan atau memperbaiki perangkat di luar garansi. Yang selanjutnya, penggantian unit. Jika tidak ada kebijakan penggantian yang jelas, konsumen bisa dirugikan karena harus membeli produk baru. Kemudian yang C adalah penurunan kepuasan pelanggan. Trust issue. Konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap merek yang berdampak pada penurunan loyalitas. Dan juga ada kesan negatif di media sosial karena kegagalan produk seringkali menyebar cepat di platform media sosial, merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah yang kedua, dampak pada perusahaan. Ada dua dampak, yaitu penarikan produk atau recall. Jika produk gagal secara massal, perusahaan harus melakukan recall. Hal ini memerlukan biaya yang sangat besar dan dapat merugikan finansial serta merusak reputasi. Atau juga ada tuntutan hukum. Produk yang membahayakan pengguna dapat memicu gugatan hukum. Xiaomi dan Realme sebagai bagian dari perusahaan global harus memenuhi regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara. Dan juga selanjutnya ada kasus nyata perusahaan yang gagal dalam produk failure. Yang satu ada Xiaomi. Pada tahun 2021, beberapa pengguna melaporkan masalah baterai pada ponsel Xiaomi yang menyebabkan perangkat meledak. Ini memaksa perusahaan untuk menarik produk tertentu dari pasar. Kemudian ada juga Realme. Realme juga pernah menghadapi keluhan terkait cacat layar dan overheating pada beberapa model.
Mereka akhirnya memperbolehkan produk dan memperkuat kebijakan garansi untuk mencegah tuntutan konsumen. Selanjutnya adalah pencegahan kerugian. Dengan sistem quality control atau QC yang ketat, menerapkan kontrol kualitas lebih ketat sebelum produk dipasarkan. Selanjutnya ada kebijakan recall yang sangat cepat atau respon cepat untuk menarik produk yang cacat dan memberikan kompensasi pada konsumen. Selanjutnya transparansi dan komunikasi, menjaga keterbukaan tentang masalah produk agar konsumen merasa dihargai. Selanjutnya adalah yang sangat penting untuk quality management untuk kompetisi. Manajemen kualitas sangat penting untuk mempertahankan daya saing di pasar teknologi yang kompetitif, terutama bagi merek seperti Poco dan Realme. Kedua perusahaan ini bersaing ketat di segmen ponsel kelas menengah, di mana konsumen sangat memperhatikan keseimbangan antara harga dan meningkatkan kepuasan pengguna. Pelanggan yang puas cenderung lebih loyal dan merekomendasikan produk ke orang lain. Yang kedua, membangun reputasi merek. Merek dengan reputasi baik terkait kualitas akan lebih dipercaya. Poco dan Realme harus menjaga reputasi ini untuk melalui kontrol kualitas yang ketat agar memastikan tidak ada produk yang cacat dan beredar di pasaran. Ketiga, efisiensi operasional. Proses manajemen kualitas yang baik membantu mengurangi biaya produksi dengan meminimalkan cacat dan produk gagal. Hal ini juga mempercepat proses produksi sehingga lebih kompetitif di pasar. Yang keempat, keamanan konsumen. Menjamin keamanan produk bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan. Pelanggan akan sadar keamanan dapat menyebabkan gugatan hukum dan kerusakan reputasi. Selanjutnya adalah saran untuk peningkatan untuk kedua perusahaan. Pertama adalah Poco, peningkatan software. Meskipun UI sudah cukup baik, Poco dapat memperbaiki pengalaman pengguna dengan mengurangi bootware dan meningkatkan stabilitas sistem. Mempercepat pembaruan patch, keamanan juga penting. Kemudian, kontrol kualitas baterai. Poco dapat meningkatkan pengujian baterai untuk memastikan keamanan, mengingat beberapa produk Xiaomi sebelumnya menghadapi beberapa masalah terhadap overheating. Layanan purna jual, menambah jumlah Mi Authorized Service Center di kota-kota kecil untuk memperluas jangkauan layanan. Layanan penjemputan perangkat rusak juga sangat bisa menambah nilai tambah. Kedua, Realme, pengujian hardware yang lebih ketat. Pengujian ini akan meningkatkan standar uji ketahanan untuk mencegah masalah seperti layar ghost touch atau overheating. Sertifikasi tambahan dari pihak ketiga seperti TÜV Rheinland dapat ditingkatkan. Selanjutnya, transportasi update. Realme bisa meningkatkan transportasi jadwal, pembaruan software, dan patch keamanan. Ini akan memberikan kepastian bagi pengguna mengenai dukungan jangka panjang. Selanjutnya, penguatan komunitas. Realme dapat memperluas dan meningkatkan komunitas online untuk mendukung pengguna. Seperti yang telah dilakukan Poco dan forum Mi Community, ini akan membantu membangun loyalitas market. Kemudian untuk conclusionnya dari keseluruhan adalah yang pertama, sejarah dan posisi pasar. Poco memulai sebagai sub-brand Xiaomi pada tahun 2018 dan berhasil mendapatkan pengakuan global dengan produk seperti Poco F1 yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau. Merek ini menjadi independen pada tahun 2020 setelah 22 tahun pendiriannya dan kini hadir di lebih dari 35 negara. Hubungan dengan Xiaomi tetap membantu Poco dalam manufaktur dan distribusi. Realme didirikan pada tahun yang sama, yaitu 2018 dengan sub-brand dari Oppo. Dalam waktu singkat, Realme berkembang menjadi merek independen dan salah satu merek smartphone dengan pertumbuhan tercepat, menjual lebih dari 100 juta perangkat hanya dalam 3 tahun pertama. Kini Realme beroperasi di lebih 60 negara dan dikenal karena terfokus pada teknologi canggih dengan harga kompetitif. Yang selanjutnya adalah fokus dan strategi. Poco menargetkan pengguna muda dengan value for money yang ideal untuk gaming dan multimedia.
produk AIoT atau perangkat wearable rumah pintar. Strateginya berfokus pada inovasi teknologi seperti pengisian daya cepat dan kamera berkualitas tinggi. Yang ketiga, performa dan reputasi. Poco dan Realme sama-sama menargetkan segmen pasar yang mencari perangkat berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Poco dikenal karena chipsetnya yang unggul di kelas yang harga terjangkau. Misalnya Poco X6 Pro dan Poco X3 Pro dan Poco X6 Pro 5G. Sementara Realme unggul dalam diversifikasi produk dan kecepatan dalam mengadopsi teknologi baru. Yang keempat adalah tantangan dan peluang. Poco menghadapi tantangan dalam membangun identitasnya yang terpisah dari Xiaomi. Langkah konsolidasi operasional dengan Xiaomi pada akhir 2024 dapat menyebabkan efisiensi, tetapi juga mengurangi daya tarik independennya. Realme menghadapi persaingan ketat dari sesama merek BBK atau seperti Oppo dan OnePlus. Namun inovasi teknologi dan ekspansi ke perangkat pintar memberi peluang besar untuk pertumbuhan lebih lanjut. Kesimpulan akhirnya adalah Poco dan Realme adalah dua merek smartphone yang tumbuh pesat karena memahami kebutuhan pasar, memberikan teknologi canggih dengan harga terjangkau. Poco mengandalkan warisan Xiaomi untuk efisiensi, sedangkan Realme memimpin dalam inovasi cepat dan ekspansi ke sistem AIoT. Kedua merek ini bersaing dengan pendekatan unik mereka untuk menarik generasi muda dan memperluas pangsa pasar global.